Kita dong. Ya, teman-teman, kita jumpa lagi di channel edukasi dan motivasi, channelnya Insan mahasiswa yang smart dan beretika. Kali ini edisi jalan-jalan saya, jalan-jalan ke salah satu universitas, ya, universitas negeri di Sumatera Utara, khususnya di Medan, teman-teman. Kebetulan saya sekali ada di Medan ini dan punya kolega yang salah satu staf pengajar di Departemen Administrasi Publik di tempat ini. Ya, saya perkenalkan teman-teman. Ya, di samping saya adalah Dr. Simpson Ginting, Sarjana Sosial Master Public Administration, ya, Administration. Jadi kami sama-sama bergumul di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Gadjah Mada, ya. Beliau sekarang menjadi salah satu staf di tempat ini, pengajar. Jadi kalau teman-teman mau khususnya teman-teman yang belum studi atau mungkin mau mengambil program pasca sarjana, teman-teman bisa datang ke USU di sini karena mungkin daerah teman-teman ada di sekitar sini. Nanti kalau beruntung kita akan bincang-bincang dengan ketua prodinya, ya. Kali ini kita hanya lihat. Say hello dulu Pak Doktor. Halo, salam kenal. Ya, beliau agak pemalu sebenarnya, jadi ya ini agak sedikit ini ya. Sebenarnya saya belum lengkap untuk menggambarkan tentang situasi di sini, ya. Tapi inilah sedikit gambaran petikan dari kampus ini. Boleh kita sambil jalan-jalan, Pak Dokter, ya. Jadi begini, ya. Oh, ini FISIP, ya teman-teman, ya, FISIP, ya. Ini tamannya di sana. Oke, sambil itu kita mau bicara begini, teman-teman. Ketika kita berada di kampus, ya, ini merupakan fase hidup kita, ya, waktu dan kesempatan kita untuk sungguh-sungguh menikmati proses kita belajar dengan bimbingan dan suasana lingkungan belajar yang sangat konstruktif, yang sangat kondusif untuk kita melakukan percepatan pengembangan atau peningkatan intelektual. Jadi ini penting sekali, teman-teman, ya. Ini ada mahasiswa itu sedang ini, teman-teman, sedang kuliah, jadi kita mesti pelan-pelan, ya. Nah, ini suasana FISIP USU, ya, teman-teman. Ini tadi kita lanjutkan ketika kita berbicara tentang suasana belajar. Kampus adalah ruang yang bisa digunakan untuk belajar, mempercepat, ya, cara atau paling tidak membangun kemampuan berpikir kita secara kritis, membangun kemampuan berpikir kita secara metodologis, secara filosofis, ya. Dan ini penting sekali, teman-teman, karena ketika kita mengambil pilihan untuk belajar secara otodidak, ya, sangat mungkin kita hanya sekedar membaca teks, tetapi tidak pada suatu kemampuan untuk membangun kecakapan berpikir yang metodologis, yang filosofis, yang berbasis pada teori, ya, berbasis pada membangun ilmu pengetahuan. Ini, teman-teman, ya, tapi diam-diam aja, ya. Nah, jadi itu semua, teman-teman. Ini saya putarkan, teman-teman, ini. Itu di belakang sana. Iya, oke, sambil kita teruskan. Jadi sekali lagi, ketika teman-teman sudah terdaftar sebagai seorang mahasiswa yang memiliki sifat kemahaan tadi, pastikanlah teman-teman menikmati, ya, memberdayakan, menggunakan sebaik-baiknya kesempatan. Karena banyak orang di negeri ini yang tidak punya kesempatan mungkin seperti teman-teman untuk berstudi. Boleh, itu di belakang sana apa, Pak Dokter? Itu apanya? Yang ini. Itu kantin. Ini adalah kantin mahasiswa, ya. Jadi salah satu kenyamanan, keasikan kita menjadi mahasiswa itu adalah ketika kita belajar, berdiskusi bersama-sama di tempat yang paling asik, yaitu kantin. Ya, ada lagu Iwan Fals, di kantin depan kampusku. Wah, asik, ya. Kita mau lihat dulu ini pintu masuknya, teman-teman, karena kita masuk dari pintu samping tadi, ya. Nah, ini pintu ini. Pintu depan. Nah, asiknya berkuliah di kampus itu juga karena kita punya teman yang datang dari berbagai macam latar belakang pendidikan, kampung halaman, dan sebagainya. Jadi ada semacam peningkatan, percepatan dalam kemampuan kita berpikir. Yang tadinya hanya berpikir seorang diri, tapi kita berpikir secara kolektif, secara kolegial bersama dengan teman-teman. Ya, di belakang saya ini, teman-teman, nah, ada tulisan apa itu? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya. Ya, mungkin ada mahasiswa-mahasiswanya Pak Dokter ini.
Jadi seperti itu teman-teman. Ini ruang apa ini Pak? Ruang dekan. Oh, ruang dekan ya. Jadi seperti itu. Ini ada kawan-kawan kita, teman-teman kita, mahasiswa. Ya. Hai. Iya ini. Jadi salah satu keasikannya juga teman-teman adalah ketika ada suasana seperti ini. Nah itu para mahasiswa ya sudah saya say hello. Iya, jadi teman-teman punya ruang dan kesempatan untuk bersama-sama nyantai bareng dan kemudian berpikir secara teoritis, secara metodologis dan secara filosofis mengembangkan tingkat kemampuan berpikir yang baik ya. Nah, saya kira mungkin waktu ya silakan jalan. Ya. Mungkin di lain waktu, mudah-mudahan kesempatan kita bisa berkunjung di kampus-kampus lain di negeri ini, di Indonesia, di Republik ini, teman-teman ya. Jadi kita sampai di sini dulu. Pesan saya, kami berdua juga pernah merasakan menjadi seorang mahasiswa dengan perjuangan yang tidak mudah, dengan ya segala katakanlah air mata dan sebagainya, pertaruhan untuk berhasil melewati berbagai macam masalah. Nah, itu juga merupakan keasikan untuk mendidik diri kita sebagai orang yang mau berjuang melalui sebuah jalur yang ada jalur yang formal ya. Nah, jadi teman-teman yang belum masuk kampus, yang sudah masuk di kampus, gunakan kesempatan Anda, gunakan waktu Anda sebaik-baiknya karena mungkin tidak ada waktu dan kesempatan yang teman-teman mungkin peroleh. Jadi belajarlah dengan baik. So, jangan jadi kutu buku tapi jadilah juga, ini ada yang minum es nih. Hai. Yang menjadi bukan hanya kutu buku tetapi menjadi predator buku ya. Seperti itu. Itu acara apa itu, Pak? Bazar mungkin. Oh, ini ada di sana ujung sana teman-teman, ada bazar mahasiswa ya. Nah, ini kasihkannya ada cimol, ada apa ya, itu dunia kampus, dunia mahasiswa ya. Aduh, luar biasa. Mungkin ada yang mau dikatakan, Pak Dokter? Tidak ada ya, main jempol aja ya gitu. Ya kalau sudah dokter itu cuma ngangguk ya, ngangkat jempol seperti itu. Ya, saya senang sekali. Terima kasih Pak Dokter Simpson Ginting yang sudah memberikan saya kesempatan. Ini jarang sekali kalau kita tidak punya kolega, teman-teman. Nah, ini salah satu asik-asikannya ketika kuliah. Siapa tahu teman-teman Anda bisa jadi seorang pejabat, jadi seorang entrepreneur dan semuanya. Kemudian Anda bisa berkoneksi dan dibawa masuk. Mereka juga adalah pintu masuk ya Pak ya, seperti itu. Nah, ini asik ya teman-teman, lihat ini. Itu ada makanan aneka jajanan ya. Ya, tuh ada tawaran kopi. Nah, itu. Seperti itu ya. Ini asik ini kegiatan entrepreneurnya kampus, teman-teman. Asik ya. Yang salah satu yang menarik lagi ini ada pendopo mahasiswa. Ini apa ini ya? Tempat mahasiswa apa ini? Berkumpul. Oh, tempat mahasiswa berkumpul. Berdiskusi. Oh, tempat berdiskusi ya. Iya, jadi tempat pendopo ya. Oke, teman-teman, saya cukupkan dulu kunjungan kita walaupun singkat di sini, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini kita bisa lihat seperti ini. Ini ada pendopo mahasiswa sambil makan, mungkin sambil diskusi ya. Iya, luar biasa. Asik ya. Ya, nikmati sekali lagi perjalanan teman-teman di dalam berkuliah, berkampus, dan tentu mempersiapkan diri menjadi insan intelektual yang smart dan beretika. Dari Departemen Administrasi Publik, ya, USU ya, FISIP USU, saya ya BL Padatu, salam hebat dan salam trio. Iya, oke.